wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahlan wa sahlan. Salam bertemu lagi dengan jamaah Tamasya. Ya, betapapun kita cukup lama libur, kita bersyukur kepada Allah. Akhirnya pada malam hari ini Allah kembali pertemukan kita di forum Zoom ini. Ya, saya yakin seperti yang diungkapkan oleh Allah di surat Al-Lail yang merupakan juz 30, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Semoga kesiapan kita untuk kembali mendengar ayat-ayat Allah ini merupakan pertanda masih derasnya hidayah Allah kepada kita, ya, sehingga tadi wa inna lana lal akhirata wal ula, kita ditolong sukses hidup di akhirat dan kita ditolong sukses hidup di dunia. Ya. Bersyukur juga kepada Allah bahwa jamaah Tamasya ini sudah menghatamkan setengah daripada juz amma atau juz 30, di mana kita dulu pernah belajar dari Al-Fajr sampai An-Nas. Ya. Namun supaya nikmat ini atau hidayah ini semakin menguat dalam diri kita, penting kita memahami ilmu terkait dengan kehidupan kita bersama Al-Quran. Hidup kita bersama Al-Quran ini harus didasari oleh apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa yang dimaksud dengan ayat ini hubungannya dengan hidup bersama Al-Quran? Kita menjadi makhluk manusia itu bukan request kita. Bukan juga kita jadi manusia ini sebagai makhluk yang abathan, istilah ayatnya ya, fahasibtum annama khalaqnakum abatha, ataupun istilah ayat yang lain ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Jangan kamu kira kamu itu diciptakan oleh Allah tanpa istilah kerennya visi dan misi, tanpa satu target-target ataupun resiko-resiko, balasan-balasan, apakah sifatnya reward, apakah ataupun punishment, enggak begitu hidup ini. Hidup ini ada pertanggungjawabannya. Supaya tidak menyesal, maka Allah ingatkan, wahai manusia, yang menciptakan kamu itu saya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan kamu itu dari segumpal darah. Karena kalau kamu gagal menghadapi kehidupan ini, ada satu momen yang pasti dialami oleh manusia.
yang disebut di surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir sebagai orang-orang yang gagal menjalani kehidupan dunia akan menghadapi sebuah momen andaikan aku menjadi tanah saja. Ya, disebut juga dalam An-Nisa, lau tusawwa bihimul ard. Andaikan diratakan saja dengan tanah, udah selesai, nggak ada urusan lagi. Ya. Agar itu nggak terjadi, maka Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kamu saya ciptakan supaya kamu iqra. Ya. Kita sering dengar iqra itu artinya membaca. Membaca apa? Memang nggak disebut. Ya. Objeknya. Ya. Baca apa saja yang bermanfaat. Ya. Tapi ya, surat-surat sebelum, surat-surat setelahnya, apakah itu Al-Qadr, apakah itu Al-Bayyinah, mengisyaratkan dengan jelas. Memang yang dibaca harus banyak, baca ini, baca itu. Tapi tetap nomor satu adalah Al-Quran. Ya. Jadi hidup bersama Al-Quran, apakah membaca yang sudah mendapat hidayah menghafal, yang mendapat hidayah belajar tafsir, dan seterusnya. Ya. Ya. Bersama Al-Quran itu sesungguhnya sebagai bentuk pengakuan manusia bahwa saya ada penciptanya. Ya. Dan ketika saya bersama Al-Quran, ya, saya harus mengikuti pencipta saya sekaligus pemilik diri saya. Ya. Sebagaimana sering kita mengatakan inna lillah. Ya. Ya. Kami ini milik Allah. Karena Dia yang menciptakan kita. Ya. Jadi inilah pendekatan yang paling utama, paling kokoh ya. Ketika kita bersama Al-Quran itu motivasinya karena Allah. Ya. Karena Allah itu karena apanya? Ya karena Allah itu sayang banget sama manusia. Ya. Ya. Kepinginnya ini Allah ya. Kalau bisa neraka itu kosong. Ya. Kalau bisa semuanya masuk ya, masuk surga. Ya. Tapi ada aja manusia yang nggak mau diajak ke surga, ya udah mau nggak mau harus masuk neraka. Ya. Oleh karena itu ayat-ayat berikutnya mengatakan kalla innal insana layatgha. Ya. Dasar manusia itu sombong. Ya. Keterlaluan. Ya. Dikasih yang baik, dikasih yang menyelamatkan, dikasih yang membahagiakan, ya kok menolak, ya. Ya tokoh itu menolak sambil apa, ya, sambil menyombongkan diri, istilahnya saya juga bisa mencari kebahagiaan, maksudnya kebahagiaan tanpa Allah, ya. Saya bisa selamat tanpa Allah. Ya. Makanya Allah kan katakan kalla. Kalla itu apa artinya? Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin itu bisa kamu lakukan. Ya. Karena yang menguasai kehidupan ini ya hanya Allah. Ya. Di juz 30 ini dikatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya.
Yang bisa menyelamatkan kamu, bahagiakan kamu di dunia dan akhirat Allah. Ya. Uh, yang menjerumuskan kamu ke neraka. Ya. Ya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, maka nggak ada yang bisa nolong. Sudah neraka, ya udah neraka. Ini semua berawal dari apa? Ar-ra'ahustaghna. Ya. Karena manusia itu ya, merasa nggak butuh dengan Allah. Ya. Istaghna dengan makhluk aja nggak mungkin kok. Bagaimana istaghna dengan Allah? Ya. Suami nggak bisa mengatakan puasa nggak butuh sama istri. Ya. Istri juga nggak bisa mengatakan saya nggak butuh suami. Ya. Makhluk dengan makhluk saling butuhkan. Ya. Nggak bisa seorang ayah mengatakan saya nggak butuh sama anak ini. Anak juga nggak bisa mengatakan saya nggak butuh sama ayah saya. Manusia dengan manusia saling membutuhkan. Bagaimana manusia dengan Allah? Kok berani-berani? Saya nggak butuh kok. Ya. Nggak butuh dengan Allah itu apa? Nggak butuh dengan petunjuk-petunjuknya. Nggak butuh dengan pahala-pahalanya. Nggak butuh dengan kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari Al-Quran. Dia merasa dari yang lain juga bisa. Nggak mungkin, karena nanti kamu akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Ya, sungguh kamu mau nggak mau kembali kepada Allah. Ya. Inna ila rabbika ruj'a itu semakna dengan ayat wa inna ilaihi raji'un. Ya. Namanya manusia itu nggak bisa menghindari momen inna ila rabbika ruj'a ataupun ya inna ilaihi raji'un. Ya. Namun ya, Allah ingin kembalilah kepada Allah dengan baik. Sebagaimana Allah kamu hadirkan di dunia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kamu dihadirkan Allah di dunia ini dalam kondisi bersih. Ya, cuma nggak bisa ngomong aja bayi itu. Bayi itu sangat kenal dengan Allah. Ya. Nggak ngomong aja bayi itu. Bayi itu ya tidak mustahil pikirannya selalu ingat Allah. Karena Allah katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Sehingga kalau bayi itu bertambah besar, dijaga lingkungannya dengan lingkungan Islami akan mendapatkan kemudahan. Ya. Tapi kalau dirusak dengan akidah yang lain, dengan kemaksiatan yang lain, ya bisa rusak juga. Ya. Jadi dengan pendekatan bersama Al-Quran, bersama Allah, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa ya, bersama Al-Quran, bersama Allah itu adalah sebuah kasih sayang yang luar biasa. Ya. Ya. Saya yakin ini sebagian besar yang hadir di sini adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang nggak bisa diungkapkan dengan kata bagaimana sayangnya sama anak. Ya. Siap membiayai, siap mencarikan ya, biaya hidupnya, siap ini, siap ini, siap itu. Kenapa? Karena Allah yang meletakkan rasa sayang orang tua kepada anak. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Ya. Allah meletakkan rasa cinta manusia itu kepada Allah. Tapi jangan lupa kasih sayang Allah kepada manusia itu jauh lebih tinggi. Ya. Ya. Dalam hadis
Jika dibandingkan kasih sayang manusia, dengan kasih sayang Allah kepada manusia, ya itu ibaratnya apa ya? Ya satu tetes air, ya satu tetes air di laut, ya air sebanyak itu yang di laut itu, ya itulah kasih sayang Allah, kasih sayang manusia dengan manusia. Kalau kita ngambil setetesnya, ya. Jadi ya, ketika kita belajar Al-Quran, kita harus bisa mendeteksi, oh iya ini ya luar biasa sayangnya Allah. Ya. Ya. Salah satu sayangnya Allah kepada manusia itu ya adalah, wahai manusia, hidupmu itu tidak akan pernah titik. Hidupnya koma terus. Ya. Namanya di alam ruh, koma. Nanti akan berlanjut ke alam rahim, koma. Ke alam dunia, koma. Ke alam kubur, koma. Ya. Dibangkitkan, koma lagi. Mengalami prosesi ya, penghisapan, penimbangan, koma terus. Masuk surga baru titik. Ya kalau titiknya di surga udah selesai. Bagaimana kalau titiknya di neraka? Ya. Nah itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka cobalah dari juz 30 yang nanti kita pelajari itu, ya, deteksi bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Ya. Misalnya, ya, hati-hati jangan kelewatan kalau mencintai dunia. Ya. Allah katakan, alhaakumut takatsur. Ya. Saya memang suruh kamu mencari dunia. Ya. Walladzi ja'ala lakumul arda firasya walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Ya, cari rezeki itu di mana bumi yang bisa kamu jangkau. Makan rezeki-rezeki yang ada. Ya. Tapi Allah ingatkan, alhaakumut takatsur. Ya. Jangan sampai membuat kamu kurang amal soleh. Ya. Ya. Karena terlalu asyik pada satu titik, walaupun titik itu juga termasuk yang dianjurkan oleh Allah. Ya. Tapi jangan kau tinggal yang lain. Kalau kau tinggal yang lain, ya karena cari rezeki, nggak ada sholat 5 waktu, nggak ada puasa, nggak ada banyak nggak adanya. Berarti kamu sudah alhaqu, terjerumus dalam kehidupan yang akan membahayakan. Ya. Ini harus kita pahami betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Ibarat seorang anak, seorang ayah seorang ibu yang tidak ingin anaknya gadget terus, tidur terus, main terus. Ya. Bukannya benci, ya. Tapi seorang ayah yang sudah senior dalam menghadapi kehidupan, dia tidak ingin anaknya di masa depannya mengalami kondisi yang tidak baik. Ya. Ya. Alhaakumut takatsur, awas, kamu sudah kelewatan mencari dunianya sehingga akhiratmu menjadi kosong. Ya. Awas kalau terus begini, kamu akan menyesal, ketakutan, sengsara kalau sudah masuk kubur, hatta zurtumul maqabir. Ya. Ini info saya ini kata Allah, percaya nggak percaya, kamu akan membuktikan. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Berbagai macam pengingatan lah ya. Ya. Oh, asik nyari duit, ngasih nyari duit. Ya. Allah ingatkan, ya, sebanyak apapun duitmu itu kamu akan tinggal. Ya. Kamu salah kalau mengira dengan banyak
harta, kemudian meninggalkan syariat Allah yang lain, kamu merasa akan lebih lama hidup di dunia, itu salah. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Justru kamu akan dilemparkan ke neraka dengan sangat hina. Kalla la yumbadanna fil hutama. Ya. Ini semua ya Allah ingatkan dengan bahasa-bahasa yang agak memaksa. Ya. Seperti di awal surat An-Naba, ya. Allah katakan, ya, An-naba'il 'azimul ladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Ya, ngapain sih manusia itu ngeributin sesuatu yang udah pasti, ya gitu kalau bahasa nyantainya ya. Ya. Ngapain sih ngeributin apa yang sudah pasti, ya. Sebutlah matahari terbit jam 6 misalnya. Ya. Yang satu enggak, jam 7, itu jam 10. Ngapain? Yang pasti itu enggak perlu diributin. Ya. Ya. Presiden negeri ini namanya si Fulan. Enggak, bukan si Fulan, si Anu. Enggak mungkin. Ya. Ya. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, ya. Padahal pada akhirnya dia akan membuktikan kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun, ya. Maka dengan kembali kepada Allah, manusia itu ya di dalam menjalani kehidupan ya dengan mengikuti Al-Quran, manusia itu dalam menjalani kehidupan insya Allah akan apa istilahnya kalau komputer itu shortcut ya, akan menyingkat ya. Nggak perlu harus mati dulu baru tahu oh ini ada adab, oh ini ada pahala. Tapi dengan Al-Quran dan percaya kepada penjelasan Allah ya, nggak harus mati dulu, saya udah yakin ada pahala, ada dosa, balasan dosa dan seterusnya. Ya, ya karena itu dengan pendekatan ini ya maka Allah sebut manusia itu berarti dia mensyukuri, berarti dia itu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ya. Kebaikan manusia aja tidak kita sampaikan terima kasih atau jazakallah, nggak sopan. Gimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Sehingga ya dengan pendekatan bersama Al-Quran, bersama Allah, ya Allah ungkapkan misalnya di surat Al-Waqi'ah dengan mengatakan afabihadzal hadithi antum mudhinun. Ya. Apakah terhadap Al-Quran ini kamu masih punya pilihan yang lain? Ya. Mudhinun itu ya memang kalau terjemahan bebasnya kamu enggan ya. Ya, tapi mudhinun itu menunjukkan ketidakwarasan ya manusia. Ya. Ibaratnya begini ya, Fulan kamu saya kasih rokok sebungkus nih ya, ya, ya. Sama saya kasih madu, kamu milih mana? Ya. Saya milih rokok aja. Padahal ini madunya madu berkualitas ya. Madu Yaman tuh kecil-kecil juga udah mahal banget ya. Malah milih rokok ya. Yang jelas-jelas berbahaya, nggak bermanfaat ya. Ini namanya apa ini? Itu namanya mudhinu ya. Semua manusia sepakat bahwa madu itu yang terbaik. Dikasih pilihan ini madu, ini rokok. Nggak milih rokok aja. Itu namanya mudhinun. Oleh karena itu Allah katakan terhadap orang yang ya udah jelas
si A ngajak dirinya kepada Al-Quran, si B ngajak ini, ngajak, ya. Enggak yang lain aja. Ya. Maka Allah katakan, afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah terhadap Al-Quran ini kamu masih punya pilihan yang lain yang menurut kamu lebih baik? Di mana akalmu, kata Allah. Ya. Ibaratnya seperti itu ya, implisitnya ya. Ya. Di mana kesadaran dirimu bahwa kamu itu memang diciptakan oleh Allah ini agar bersama Al-Quran. Ya. Agar kamu ya, hidupmu itu sejak di dunia aja sudah enak. Ya. Apalagi di akhirat. Ya. Ya. Apa bihadzal hadithi antum mudhinun, di halaman terakhir ya surat Al-Waqi'ah. Ya. Ini prinsip-prinsip, ya, saya bisa sebut prinsip-prinsip berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Prinsip pertama ini harus karena prinsip uluhiyah, ya. Prinsip penghambaan dan penyerahan diri ya kepada Allah. Ya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Bisa-bisanya kamu, kata Allah, ya, kamu menjadikan rezeki Allah, ya, yang seharusnya kamu sampaikan terima kasih kepada Allah, ya, malah Allah kamu sakiti, tukadzibun. Ya. Ini dimaksud dengan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Ibaratnya saya ngasih kepada si fulan, ya, ini hadiah buat kamu 10 juta. Ya. Ya. Pemberian dari saya. Ya. Main terima aja. Oh iya, iya, iya. Tapi nggak ada terima kasih. Ya. Setelah itu pemberinya malah dibully. Ya. Ya. Pemberinya malah disakiti. Ya. Dan kezaliman-kezaliman yang lain. Ini yang dimaksud dengan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Ya. Mana saya nggak pernah menerima kamu ada di dunia ini, itu salah satu rizqakum. Ya. Kamu kemudian hidup menikmati bumi Allah, menikmati oksigen Allah, ya, dan lain sebagainya ya. Kalau di Al-Waqi'ah itu kamu menikmati air Allah, menikmati api yang disediakan oleh Allah sehingga kamu masak, bisa untuk kebutuhan macam-macam. Kamu menikmati berbagai macam tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah. Ya. Tapi ketika Allah, wahai manusia, terimalah wahyuku ini. Ya. Malah ditolak. Ya. Ditolak dan ada yang malah menyakiti Allah dengan memusuhi ya Al-Quran itu sendiri dan orang-orang yang berusaha mendakwahkan Al-Quran. Itu bahasa ayatnya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Silakan lakukan terus, kata Allah. Ya. Mau sampai kapan kamu? Ya. Sehebat-hebatnya kamu hidup tetap ada akhirnya. Ya. Yang enggak berakhir di usia 70 ya 80. Enggak berakhir 80, 90 ya. Enggak berusia 90 ya 100 ya. Sebagaimana seorang ratu yang baru meninggal ya. Ya, kita sebagai kaum muslimin harus sadar ya bahwa ratu ini cukup kuat ya, mendukung Yahudi sehingga bisa termainten dengan baik keberadaan Israel itu. Cikal bakalnya adalah memang dari Inggris ya, dan terus mendukung gerakan kalau orang Arab bilang Al-Masoniyah ya, kalau bahasa Indonesianya Freemasonry ya, itu pendukung utamanya adalah Inggris ya. Ya, mungkin yang
yang tinggal di Arab ya akan membaca itu ya istilah ya istilahnya Malikatul Masuniyah ya. Sebetulnya ya ratunya orang Yahudi ini katanya meninggal ya. Sebagaimana diungkapkan oleh pengamat politik dari Kuwait Syekh Abdul Aziz Al Ansari ya. Jadi sehebat-hebatnya kamu hidup, pada akhirnya kamu akan berakhir ya. Hati-hati kalau sudah berakhir hidupmu itu menjadi kesengsaraan yang nggak ada habis-habisnya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ya. Wallahu a'lam ya. Kalau secara logika, secara kenyataan, kalau semangat bersama Al-Qur'annya dengan bersama nilai-nilai uluhiyah seperti ini, nilai-nilai ketuhanan Allah seperti ini, ya, maka nggak mungkin manusia itu ya tidak berminat dengan Al-Quran, tidak menikmati, tidak tenang dengan Al-Quran. Ya. Insya Allah tidak akan pernah bosan bersama Al-Quran. Ya. Justru ya Al-Quran sudah menjadi kebutuhan hidupnya sebutuh manusia dengan makanannya, dengan minumannya, dan lain sebagainya. Ya. Ditambah lagi manusia ini adalah makhluk yang lemah. Ya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ya. Masa kuat itu disebut dalam Al-Quran cuma sebentar. Ya. Manusia itu diapit oleh dua masa lemah, surat Ar-Rum. Ya. 51 kalau nggak salah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Ya. Jadi manusia ini ya mayoritasnya adalah kondisi-kondisi lemah. Ya. Oleh karena itu ya Allah inginkan ya tetap menjadi satu kekuatan walaupun lemah tetap berenergi ya. Kalau untuk urusan ya penghambaan kepada Allah ya. Siapa sih yang nggak lemah kalau suruh bangun malam ya. Tapi bersama Allah manusia kuat bangun malam, bangun subuh ya. Siapa sih yang nggak lemah suruh berinfak ya. Dicari dengan susah payah malah suruh keluarin ya. Istilah surat Al-Adiyatnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya. Tapi dengan Al-Quran ya manusia mampu mengatasi dirinya. Iya, memang saya mencarinya dengan susah payah. Tapi kalau saatnya zakat ya saya zakat. Kalau saatnya infak, infak. Saatnya bersedekah ya bersedekah. Ya, udah nggak peduli dengan berkurangnya harta. Ya. Karena ya, harta itu Allah katakan ya hanya akan bermanfaat di dalam menjaga diri kita dari api neraka kalau kitanya masih di dunia. Ya. Istilah ayatnya apa? Kalau juz 30 itu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya. Kalau kamu udah masuk neraka, ya, andai kata harta itu ada, nggak bakalan bermanfaat. Ya. Apalagi memang nggak ada. Ya. Bahkan Allah mengatakan, ya, kalau saja hartanya ini sepenuh bumi, itu pun berupa emas, ya, batangan logam emas sepenuh bumi,
itu akan dijadikan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Ya Allah, saya jangan masukin neraka ini hartaku saya kasih semua. Ya. Ya Allah, ungkapkan di juz ketiga ya. Ya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Ya. Maka wama yughni anhu maluhu idza taradda, itu sebenarnya bahasa gampangannya. Wahai manusia, saya itu ingin kamu selamat dari api neraka, nggak nggak mahal-mahal, ya. Kalau memang uangmu banyak, paling cuma 2,5% doang, ya. Kalau mau nambah boleh, ya, tambahan infak, ya. Ujung-ujungnya, ya, setahun nggak akan mencapai 1 miliar atau nggak akan mencapai lebih besar dari kebutuhan makan, minum, sandang, pangan dan lain sebagainya. Ya. Ya, tapi itu sudah bermanfaat untuk menjaga kamu dari api neraka. Ya. Karena kalau sudah berada di neraka, nggak bakalan bermanfaat tuh harta. Mumpung kamu di dunia. Ya. Ya, masalahnya manusia itu percaya nggak kepada Allah, percaya nggak bahwa Allah menciptakan dirinya itu dengan penuh kasih sayang, ingin jangan sampai ada yang celaka nanti di hari akhirat. Ya, ya siapa yang nggak lemah kalau sudah urusan, ya infak lagi, infak lagi, infak lagi, infak lagi, tapi siapa yang bertambah imannya dengan Al-Quran, ya, ya walaupun hatinya infak lagi, tapi keluar aja terus, karena sadar insya Allah sedekah ini, ya, yang akan menyelamatkannya, ya, di akhirat nanti. Bukankah Allah mengatakan al-mu'minu sata'ishu fi dhilli sadaqatihi, seorang mukmin itu akan hidup di akhirat nanti di dalam naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, ya, semakin besar naungan yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada semangat, ya, kita sadar bahwa diri kita ini lemah. Ya. Diri kita ini, ya, nggak akan punya prestasi apa-apa, ya, di dunia ini apalagi di akhirat kalau tidak dikuatkan dengan Al-Quran. Ya. Bersama Al-Quran berarti bersama Allah. Maka salah satu sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya adalah apa? Dzul quwwatil matin. Ya. Allah itu punya kekuatan yang kokoh. Ya. Dan ini kalau membias kepada manusia, maka otomatis celah-celah kelemahan manusia itu insya Allah, ya, terselamatkan. Ya. Manusia mana sih yang tidak terguncang syahwatnya kalau dia tidak menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya. Ya. Mau muda, mau dewasa, mau tua, ya. Kalau nggak menjaga dirinya dalam hal interaksi dengan lawan jenisnya, ya, maka manusia sangat lemah untuk menjaga kesucian dirinya. Maka Al-Quran datang untuk memperkuat manusia. Begini caranya supaya kuat, ya, menghadapi gejolak syahwat ini. Ya. Begitulah, ya. Ya, bahkan kalau kamu beristighfar, ya, yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kekuatanmu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apalagi, ya,
bahwa kamu itu wahai manusia, ya Allah katakan ya, sesungguhnya nggak henti-hentinya ya jadi mangsanya setan. Ya. Kalau katakan kijang sering kita lihat di film itu jadi mangsanya siapa? Mangsanya singa. Ya. Kalau singanya kenyang dia tidur udah nggak ngurusin mau kijang di depan matanya bodo amat. Saya kenyang. Ya. Tapi tidak berlaku bagi setan. Ya. Setan ya punya semangat la ahtanikan dzurriyyatahu illa qalila. Ya. Semua cucu Bani Adam itu ya semua akan saya sesatkan. Ya. Ya. Maka bersama Al-Quran, bersama Allah, yang berarti bersama Al-Quran, insya Allah diri ini ya dijaga oleh Allah, jangan sampai dimangsa oleh syaitan. Ya. Karena di Az-Zukhruf 36 ya Allah berfirman begini, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Ya. Barang siapa yang renggang hubungannya, ya. Renggang aja udah nggak boleh, gimana menjauh, ya. Ya. Siapa yang renggang hubungannya dengan Al-Quran, maka aku mudahkan setan itu menguasai dirinya. Ya. Karena setan nggak akan berminat menggoda manusia yang selalu bersama Allah. Ya. Apakah bersama Allah dengan Al-Qur'annya, apakah bersama Allah dengan zikir-zikirnya. Ya. Maka nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Setan menjadi teman akrabnya. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini Allah katakan apa? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Maka setan itu nggak henti-hentinya menghalangi manusia. Jangan sholat, jangan zakat, jangan siam, apa aja jangan semua. Ya. Hiduplah bebas, sudah nggak usah pakai agama. Ya. Parahnya lagi, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia merasa ini yang benar. Ya. Ya, di atas bumi ini ada orang yang ya, setiap saat berzina, tapi oleh setan dibohongi bahwa kamu itu sebetulnya sedang melakukan amal soleh. Ya. Ya. Sehingga dilabeli. Ini namanya mut'ah, padahal berzina. Ya. Mut'ah. Ya. Yang mencuri juga demikian, yang banyak ya. Ya. Amal-amal yang sebetulnya bersifat maksiat, tapi karena dihiasi oleh setan, manusianya merasa muhtadun, ya, merasa berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena jauh dari Allah, rusak fitrahnya. Fitrah manusia itu aslinya kalau dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah dia senang. Wa habbaba ilaikumul iman. Kalau dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dia akan merasa jijik benci. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Itu kalau manusianya selalu mendekat dengan Allah. Ya, kalau sudah menjauh, mati itu. Ya, SOP jiwa yang dijelaskan oleh Al-Quran tadi mati. Ya. Oleh karena itu disinilah ya insya Allah kita terus bersemangat ya hidup bersama Al-Quran, baik tilawahnya, apakah menghafalnya, apakah tafsirnya dan lain sebagainya ya. Karena kita tidak ingin jauh dari pencipta diri kita, karena kita tidak ingin gagal
saat kembali kepada pencipta diri kita. Kita ingin dilahirkan oleh pencipta kita subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sebaik-baiknya. Kita ingin kembali juga dengan sebaik-baiknya insya Allah. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan tentang hidup bersama Al-Quran dengan pendekatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsira kepada guru kita Ustaz Abdul Aziz yang telah menjabarkan kenapa kita memang harus hidup bersama Al-Quran. Kira-kira Ustadz, afwan suara masih baik kalau ada beberapa pertanyaan atau gimana Ustadz? 10 menit atau Insya Allah sampai jam 9 sih insya Allah masih nyampe. Sampai ya, sampai jam 9 insya Allah. Ya, di ruang chat belum ada pertanyaan, cuman mungkin menunggu pertanyaan dari yang lain bisa. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya bisa di unmute. Mungkin Ana ada pertanyaan Ustaz. Kadang gini, bagaimana menumbuhkan bermujahadah gitu, kerja keras kita agar kita senantiasa nggak jauh-jauh dari Quran gitu. Karena yang seperti Ustadz bilang, ketika kita bermujahadah mungkin syaitan mujahadahnya juga keras juga gitu. Semakin kita keras, dia keras. Kemudian ketika kita dalam bi'ah lingkungan seperti ini, mendengar tauji Ustadz, Masya Allah kita semangat gitu. Jadi setelah kembali dari kajian ke aktivitas sehari-hari, kadang kita lengah gitu Ustadz. Jadi bagaimana agar mujahadah kerja keras kita itu untuk bersama Al-Quran terus tumbuh gitu Ustaz. Kiatnya Ustaz. Mungkin dari Anas. Baik, alhamdulillah ya. Istilah mujahadah ini memang termasuk salah satu kunci untuk agar keterikatan kita dengan Al-Quran ya betul-betul sesuai dengan standarnya atau bahkan lebih ya. Jadi saat mujahadah itu manusia itu sebenarnya menghadapi dua kondisi ya. Ya. Menghadapi jiwanya sendiri, menghadapi setannya ya. Bahkan bisa tiga kondisi ya. Tiga kondisi ya, setan ya jiwanya ya. Setan itu sebenarnya apa yang antum sampaikan benar. Kita mujahadah, setannya mujahadah. Kita mujahadah lagi, setannya mujahadah. Itu memang benar itu. Ya. Tapi ingat, ya. Ya. Allah katakan, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya. Apa maksudnya? Sekuat-kuatnya mujahadahnya syaitan menghadang kita, manusia lebih kuat. Ya. Karena Allah katakan sesungguhnya mujahadah syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya. Jadi kalau kuat-kuatan ya pada akhirnya manusia yang menang. Ya. Ya. Tapi kalau cuma kuat doang ya setan yang menang. Tapi kalau kuat-kuatan ya mungkin pertama 1-0, kedua 1-1. Karena kuat-kuatan kan berarti begitu skornya kan ya. Sampai lama-lama manusia skornya skornya jauh lebih unggul ya. Katakan 10-5 misalnya ya, manusianya 10. Nah kalau sudah seperti itu ya Al-Quran mengatakan ataupun hadis juga mengungkapkan setan itu nyerahan ya. Nyerahan. Ya udahlah, saya nggak menggoda lagi gitu ya. Ya disebut di surat Al-Hijr misalnya ya.
Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Ketika manusia itu digoda, berusaha lagi, digoda, ngelawan lagi, maka Al-Quran mengatakan setan akan nyerah. Ya udahlah, saya nggak menggoda lagi. Ya, nggak ada gunanya goda dia. Ya, istilah ayat yang lain, innahu laisa lahu sultanun. Ya, dia udah nggak punya kekuatan lagi kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ya. Ya, buktinya apa? Ya, buktinya perhatikanlah hamba-hamba Allah yang telah diberikan ya kemuliaan dengan Al-Quran. Ya. Memang dia nggak punya setan yang menggoda, ya udah punya, cuma dia telah berusaha melawan. Ya. Yang kedua, menghadapi dirinya sendiri. Ya. Ya. Inti daripada jiwa manusia ini juga sama, mirip. Ya. Ya. Ketika saya nggak mau sama Al-Quran, tapi kita jawab harus mau. Besok nggak mau lagi, harus mau. Besok terus saja begitu. Saat terus begitu, maka jiwa itu sendiri akan nyerah. Ya. Kalau istilah pepatah Arabnya itu, man syabba ala syai'in syaba alaih. Ya. Siapa yang memaksakan dirinya kepada sesuatu kebaikan, ya, maka kebaikan itu istilah kita menjadi habit. Ya. Nggak mungkin saya nggak baca Quran, nggak mungkin saya jauh dari Al-Quran. Ya. Atau mungkin kasus kecilnya, kalau kita baca Quran, ngantuknya itu tanpa sebab. Ya. Ya. Mungkin kalau baca Qurannya dalam kondisi capek, ngantuk, wajar. Baca Qurannya dalam kondisi kenyang, ngantuk, wajar. Ini nggak ada apa-apa. Ya. Ya. Capek juga enggak, terlalu kenyang juga enggak, tapi masih ngantuk-ngantuk juga. Ya. Coba aja dilawan terus. Ya. Ya. Walaupun ini tidak mustahil, ada dua kondisi, ada setan juga ada jiwanya. Tapi kalau dilawan terus lama-lama ya hilang juga tuh ngantuk ya. Karena bisa jadi ngantuk itu disebabkan ya kitanya belum menikmati ya. Dan ketika jiwa itu dibiasakan ya dipaksakan harus kamu terima ya. Ya. Bahkan bila perlu dirayu ya. Memang nggak kuat kalau sejam. Kalau 30 menit masa nggak kuat juga sih. Ya udah 15 menit ya. Ya. Daripada di hari itu jiwa itu sama sekali kosong bersama Al-Quran. Ya. Jadi pengalaman manusia yang suka maksain diri sekali, 2 kali, 100 kali, 200 kali. Disitulah jiwa manusia akan terpola dengan baik. Seakan-akan ya istilahnya memang dia orang yang sudah berhasil ya. Orang bisa mengatakan memang dia nggak punya jiwa yang mendorong kepada kejelekan apa ya, amaratun bisu, kok apa ya, katakan ibadahnya baik, sholatnya baik dan seterusnya. Ya udah pasti punya lah. Cuma bedanya dia telah berhasil. Ya. Ya. Kenapa berhasil? Ya karena ditolong oleh Allah. Kenapa ditolong oleh Allah? Karena memang Allah tahu dalam hatinya dia ingin bisa, ya. ingin mendapatkan semua yang difahami. Ya. Dengan proses, dengan penuh kesabaran, akhirnya seakan-akan nggak ada setannya, seakan-akan nggak ada kondisi jiwanya. Itulah yang maksud dengan inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Ini bahasa juz 30-nya. Kalau bahasa Al-Ankabutnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya.
Baik, alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin karena sudah jam 9, meskipun banyak pertanyaan di ruang chat, tapi Ustadz baru sembuh, jadi suara Ustadz Ya, kita maaf, dengar ya. masih agak serak, jadi kita harus men-save suara Ustadz biar Ustadz bisa recovery lebih cepat dan bisa mengisi kajian-kajian selanjutnya. Tapi paling tidak apa yang Ustadz sampaikan tadi, sebagian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah tentang futur, tentang kalau hafalan kita yang baru kita hafal, kemudian yang lama berguguran, gitu kan. Mungkin itu juga terkait dari penjelasan Ustadz yang pertama tadi. Jadi bertarungnya kita dengan syaitan, mujahadahnya kita seberapa besar nih, ya, apa kita lantas excuse gitu, udahlah kalah di tengah jalan gitu, di pertarungan dengan syaitan. Jadi itu mujahadah adalah kata kunci yang Ustadz sampaikan, kata ketika kita futur, kata kita bermalas-malasan, kata ketika hafalan yang baru, kemudian yang lama lupa, itu kata kuncinya kembali kepada mujahadah. Untuk itu, insya Allah apa yang telah guru kita sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi kiat, ya, bisa salah satu kita bekerja keras mujahadah kedekatan kita terhadap Al-Quran. Untuk itu kita mohon sebelum ditutup guru kita untuk menutup dengan doa. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli itham wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata min nar. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya doa oleh guru kita Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, dengan ini saya selaku moderator MC, fasilitator, kita bisa tutup kaji sore kita hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan Ustadz kesehatan dan kita juga semua jemaah yang tamasya yang hadir, Allah lindungi kita, Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa selalu menghadiri kajian ilmu tafsir Ustaz Abdul Aziz. Saya selaku MC mohon maaf sekiranya ada kata yang kurang berkenan atau pertanyaan yang belum bisa dijawab hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa, Ustaz bisa bantu jawab di pekan-pekan kemudian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakum katsira Pak Ustaz. Ya wa iyyakunna ya. Mohon pamit semuanya ya. Ya Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kronzi. Baik, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami